Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang fraud, akuntansi forensik, dan audit investigasi. Nama saya Muhammad Yudi Prayogo dengan NPM 012010101034. Nama saya Felisa Samanta Hidayat dengan NPM 012010111127. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian fraud. Pengertian fraud adalah penyajian laporan keuangan palsu secara sengaja dengan menghilangkan atau menambahkan jumlah tertentu untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan tersebut. Di slide selanjutnya ada contoh fraud. Contoh fraud di sini ada penipuan pajak, penipuan kartu kredit, penipuan sekuritas, dan penipuan-penipuan keuangan yang lain. Fraud sendiri dapat dilakukan oleh satu kelompok individu maupun secara perusahaan utuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dari apa itu fraud adalah serangkaian ketidakberesan atau irregularitas dan perbuatan melawan hukum atau illegal act yang dilakukan oleh suatu pihak guna mendapatkan keuntungan pribadi. Di sini ada jenis fraud. Yang pertama ada korupsi, biasanya berbentuk penyuapan, pemerasan, atau penyalahgunaan informasi instansi. Jadi wujud yang dapat dimiliki dari fraud ini adalah gratifikasi atau pemberian hadiah demi kepentingan jangka panjang. Dan yang kedua ada pencucian penggelapan uang. Pencucian dan penggelapan uang adalah jenis kasus fraud di Indonesia yang berkorelasi dengan white collar crime. Dalam jenis penipuan ini, pelaku akan menyalahgunakan aset yang dipercayakan padanya. Dan yang ketiga ada pencurian data. Pencurian data adalah salah satu jenis kasus fraud di Indonesia yang terjadi melalui pengambilan data-data penting, instansi atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi tindakan ini tidak hanya merugikan perusahaan tetapi juga dapat merugikan masyarakat secara luas. Di sini ada 6 langkah dasar dalam investigasi. Yang pertama, dapat semua rincian dari dokumen yang tersedia terkait dengan dugaan tersebut. Yang kedua, menilai dugaan terhadap dokumentasi yang tersedia. Yang ketiga, menilai lingkungan perusahaan relatif terhadap orang yang bersangkutan. Yang keempat, tanyakan apakah teori kecurangan dapat dikembangkan pada tahap ini, adakah motif dan peluang. Dan kelima, tentukan apakah bukti yang tersedia masuk akal, apakah itu memenuhi ujian realitas bisnis. Yang keenam, berkomunikasi dengan pihak-pihak yang sesuai tentang rincian dan status fraud. Setelah melakukan langkah-langkah ini, ada 2 kemungkinan. Di sini, Widi akan melanjutkan penjelasan yang slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara pemeriksaan penipuan dan akuntansi forensik. Yang pertama ada perbedaan waktu. Perbedaan waktu dari pemeriksaan penipuan dan akuntansi forensik ialah pemeriksaan penipuan dilakukan hanya dengan prediksi yang cukup sementara. Sedangkan keterlibatan akuntansi forensik waktunya adalah setelah dugaan pelanggaran tersebut ada. Kemudian tujuan dari pemeriksaan penipuan adalah memutuskan apakah penipuan terjadi dan siapa saja yang bertanggung jawab atas penipuan tersebut. Sementara tujuan dari akuntansi forensik adalah memutuskan apakah tuduhan tersebut masuk akal berdasarkan bukti keuangan, dan jika demikian dampak keuangan dari tuduhan tersebut apa. Kemudian ada hubungan. Pemeriksaan penipuan melibatkan upaya untuk menyalahkan yang bersifat permusuhan sementara, sedangkan akuntansi forensik menghitung dampak keuangan berdasarkan asumsi formula yang telah ada. Kemudian ada metodologi. Metodologi pemeriksaan kecurangan adalah dengan pemeriksaan dokumen, tinjauan data luar seperti catatan publik, kemudian ada wawancara. Sementara akuntansi forensik dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti keuangan dan non-keuangan yang diperlukan secara independen, memeriksa tuduhan dan menentukan dampak keuangannya akan seperti apa. Kemudian yang kelima ada praduga, yaitu adalah pendekatan pemeriksaan penipuan adalah untuk menyelesaikan penipuan dengan mencoba mengumpulkan cukup bukti yang mendukung untuk membantah tuduhan penipuan. Sementara akuntan forensik akan berusaha mengumpulkan cukup bukti untuk mendukung atau membantah tuduhan dan kerusakan terkait. Kemudian yang selanjutnya ada akuntansi forensik. Apa itu akuntansi forensik?
Akuntansi forensik akan mencakup audit catatan akuntansi untuk mencari bukti fraud, investigasi fraud untuk membuktikan atau menyanggah kecurangan akan menjadi bagian dari akuntansi forensik. Kemudian, akuntan forensik dan auditor internal berperan melawan penipuan akuntansi. Menurut Nun pada 2006, akuntansi forensik adalah suatu metode investigasi transaksi keuangan dan situasi bisnis untuk memperoleh kebenaran serta mengembangkan pendapat ahli tentang umumnya atau tentang kemungkinan terjadinya aktivitas kecurangan. Seorang akuntan forensik umumnya dibagi menjadi dua jenis berdasarkan bidangnya, yaitu spesialis dukungan litigasi atau litigation support dan akuntansi investigasi atau penipuan, yaitu fraud accounting. Kemudian di sini ada 5 metode yang digunakan untuk melakukan kejahatan akuntansi. Yang pertama, ada membuat dokumen fisik palsu, kemudian ada mengubah dokumen fisik, kemudian ada mengubah file dan dokumen elektronik, kemudian ada membuat file dan dokumen elektronik palsu, kemudian tidak berusaha menyembunyikan kejahatan akuntansi. Masing-masing dari metode yang ada untuk melakukan kejahatan akuntansi ada persenan atau ada persentase sebesar apa kasusnya. Yang pertama ada membuat dokumen fisik palsu dengan 40% kasus. Bisa disebut membuat dokumen fisik palsu adalah metode terbesar atau metode paling banyak yang digunakan dalam melakukan kejahatan akuntansi. Kemudian mengubah dokumen fisik ada pada tingkat kedua, di mana ada 36%. Kemudian ada mengubah file dan dokumen elektronik dengan 27 kasus. Kemudian ada membuat file dan dokumen elektronik palsu dengan 26 kasus. Dan yang terakhir ada tidak berusaha menyembunyikan kejahatan akuntansi dengan 12% kasus. Karena apabila sebuah perusahaan atau sebuah kelompok atau sebuah individu tidak berusaha menyembunyikan kejahatannya, maka akan mudah tercium atau akan mudah terdeteksi oleh auditor eksternal maupun akuntan forensik. Maka dari itu, yang tidak berusaha menyembunyikan kejahatan ini angkanya sangat kecil, karena orang akan berpikir beberapa kali untuk tidak menyembunyikan kejahatan yang telah dilakukan. Sedangkan dalam membuat dokumen fisik palsu dengan 40% kasus, kenapa bisa dikatakan 40% kasus? Karena dalam membuat dokumen palsu tersebut ada 3 kemungkinan dalam membuat dokumen fisik tersebut. Yang pertama ada memodifikasi dokumen, jadi dokumen yang disajikan tidak sesuai dengan realitanya atau kenyataannya seperti apa. Kemudian ada membuat dokumen baru, yaitu dengan mengada-ngada dokumen tersebut. Kemudian ada dokumen yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, yang tadi yang merubah isi dari dokumen tersebut. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.